sahabat Puambro, kali ini Puambro Channel menyajikan konten yang spesial karena berada di tempat spesial dengan orang spesial juga. Ya, kali ini kunjungan saya ke Toraja dalam rangka upacara pemakaman ibu tercinta, sekaligus bersama kru Puambro Channel ya mengeksplor Toraja, baik alamnya, budayanya, bahkan manusianya. Dan salah satu andalan Toraja, kita tidak bicara daerah administrasi Toraja Utara atau Tanah Toraja atau Toraja Barat di Mamasa sana, kita sebut Toraja etnis sampai ke Luwu sana, sampai ke Mamasa, itu Toraja, etnis Toraja. Dan salah satu andalan daerah Toraja adalah kopi. Banyak yang mengaku bahwa daerahnya penuh dengan kopi yang berkualitas. Tetapi saya yakini dan saya yakinnya bahwa Toraja adalah salah satu penghasil kopi terbaik di dunia loh. Makanya sejak dulu ada perusahaan Jepang zaman baheula ya, ada perusahaan Jepang apa Pak Fritz? Ya, tidak usah sebut nama karena itu sponsor. Dan ada saya waktu ke sana, kalau disebutkan di situ ada merek di sana namanya Key Coffee. Di sana di Jepang, Key Coffee itu adalah kopi kohi from Toraja, oishi nih. Nah, dan saat ini saya dalam kunjungan keluarga, ini keluarga, tapi saya watashi wa nihongo nihonji ya. Beliau ini kalau dilihat fisiknya kelihatan orang Jepang ya, dan memang tidak ada darah Jepangnya kalau lihat bodinya ya. Ya, beliau ini adalah saudara saya dari nenek Paken ya, nenek Paken. Beliau bernama Fritz Allo ya, apa nama lengkapnya? Fritz ini namanya Fritz Allo Karaeng Pongsama. Kalau Pongsama itu kita pasti orang Toraja pasti kenal, Pongsama, Pongpiku ya, Pongmaramba ya, itu nama-nama yang tidak asing bagi orang Toraja. Kali ini khusus saya datang ya, datang bukan kunjungan keluarga, tetapi kali ini datang spesial, datang ke rumah yang saya anggap dalam urusan bisnis konten tentang kopi. Beliau ini kalau bilang toko barangkali beliau menolak disebut toko, tapi bagi saya beliau ini cukup dikenal di kawasan pencinta ya, di kalangan pencinta kopi sebagai ya orang yang tahu seni kopi, sehingga tempat ini namanya Art Kopi. Arigato. Nah, bersama Mr. Allo-san, saya juga Alorante, Allo-sang, ya Fritz Allo Karaeng, ya Pongsama. Saya akan berbincang-bincang dan sedikit menyajikan tentang kopi Toraja, yang khususnya di tempat ini tentang bagaimana apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilakukan bagi perkopian di Toraja oleh Art Kopi. Beliau ini saudara saya dan baru saja berulang tahun tanggal 26 Juni. Ya, beliau masih muda. Ya, sama dengan ulang tahun saya 22 Juni, hari ulang tahun Jakarta, Batavia, Jokowi 21, anak beliau, ponakan beliau, ya, anak saya, semuanya Juni, bulan yang penuh barokah. Saya mau nanyakan kepada saudara saya di Allo, bagaimana pemirsa pemirsa pengen tahu ya sahabat Puambro ingin tahu kopi apa dan sejak kapan kopi ini mulai terkenal atau mulai dikenal, kopi Toraja dikenal di Indonesia khususnya ya, sejak kapan atau kapan petani kopi sudah mulai mengerti tentang ekonomi kopi ya, bagaimana kopi bisa melakukan kopi bisa mengambil bagian penting dalam kehidupan orang Toraja. Ya, mohon penjelasannya.
masalah kapan, tahun berapa itu saya tidak terlalu paham. Cuman kalau kita lihat sejarah, kopi Toraja itu dari zaman Belanda. Karena ada kopi, bibit kopi yang dibawa Belanda dulu. Biasa orang bilang kopi Tololo, itu jenis tipika itu. Jadi kopi tipika itu kopi yang dibawa Belanda. Dari mana itu? Apa dari Ethiopia? Apa dari Arab atau dari? Dari Ethiopia, karena itu Arabica ini dibawa dari luar sama orang Belanda bawa ke Indonesia. Oke. Jadi orang Arab yang tumbuh di sana. Jadi dia bawa baru ditanam di Toraja. Cuman waktu zaman pasar kopi, buah kopi terlalu banyak di Toraja zaman itu. Jalan dari Toraja waktu itu cuma sampai di Nrekang kan? Ya. Dari Makassar itu mobil cuma sampai di Nrekang. Jadi orang dari Kalosi itu jalan kaki ke Toraja Untuk mengambil kopi. Jadi orang petani-petani di Toraja itu tidak ada yang datang beli karena jalan cuma sampai Nrekang Kalosi. Jadi kopi Toraja itu Bawa ke petani ke Nrekang di pasar Kalosi. ya, sehingga jadi kopi Kalosi. Ya, jadi orang dari Makassar beli, pulang kopi dari Makassar, pedagang kopi dari Makassar datang beli kopi Toraja di pasar Kalosi. Sehingga kadang-kadang jadi merek Kalosi. Nah, jadi setelah ini bawa ke Makassar, dikirim ke Jawa, sampai di sana mereka bilang kopi Toraja Kalosi. Maunya kopi Toraja dari pasar Kalosi. Oke. Nah, lama kelamaan sampai di Jawa orang tinggal sisa Kalosinya, Toraja Kalosinya yang terkenal. Iya. Orang Jawa bilang Toraja Kalosi, padahal kalau dibilang Kalosi sama Toraja itu beda kabupaten kan? Iya, beda kabupaten dan beda etnis. Toraja. Iya. Lama-lama ini merek orang di sana merasa bahwa Toraja Kalosi itu adalah satu jenis kopi. Tidak, itu Nama pasar Pasar. pasar tempat kopi Toraja dipasarkan di sini ya, karena transportasi yang tidak memadai. Nah, banjir kopi di sini tidak ada yang datang. Petani jalan kaki ke sana. Ya. Dibeli sama orang Makassar, Ya. bawa ke Makassar sampai ke Jawa, dibilang kopi Kalosi. Ya. Tapi yang benarnya adalah kopi Toraja yang dibeli di pasar Kalosi. Iya, yang diperjualbelikan di Kalosi. Ya, Ya. betul. Kalosi itu, pemirsa sekalian, Kalosi itu salah satu kecamatan di Nrekang, perbatasan ya tanah Toraja dengan Nrekang, Kabupaten Nrekang. Saudara, saat ini memang sudah mewabah. Tapi barangkali pemirsa tidak tahu ya, kopi itu berasal dari kata apa? Itu berasal Arab, kahwa. Berasal dari bahasa Arab, kahwa. Jadi kopi ini setahu saya kalau mau saya dikoreksi kalau salah, setahu saya ini kopi ini didapatkan oleh orang Arab di Ethiopia ya, dan dipopulerkan oleh orang Arab di situ, dan kemudian ada satu, apakah di Inggris atau di Prancis, sejarah kopi ini tempat dibukanya warung kopi pertama, apa di Inggris, apa di London, apa di Paris, saya lupa, tapi kayak Paris. Nah, kahwa ini artinya minuman berenergi, sehingga berubahlah kahwa ini, bermetamorfosis berlagi. Nah, bahasa dari kavi. Tapi di Toraja sendiri, apalagi di daerah bagian atas Toraja itu disebut K. Ya, K. Jadi kalau orang Toraja bilang bukan kopi, bahasa Toraja Tania, bukan kopi atau kopi, tapi K. Nah, berasal dari kahwa. Tapi kalau orang kampung di atas ke atas dibilang K itu identik dengan kopi yang dipakai garam. Oke. Jadi kalau kita ke kampung dibilang mau minum K, ya kita dikasih minum, kita minum wah rasa garam. Ya, seperti di Malaysia kalau kita bilang teh, ya dikasih teh manis. Kalau kita bilang TO, ya TO, kita dikasih teh, otomatis teh pakai gula, pakai susu. Nah, kembali lagi, kopi memang minuman berenergi. Kalau kita sudah minum kopi, semangat rasanya, ya seperti ada doping. Bagaimana prospek kopi ke depan, dan kami semua sahabat Bokro ingin mengetahui
kopi apa saja dan jenis-jenisnya yang katakanlah yang recommended dari Art Coffee. Jadi Art Coffee ini adalah satu tempat di Lembah Keramat. Namanya Lembah Keramat, pemirsa. Lembah Keramat, lembahnya aja sudah keramat, apalagi Lembah Keramat. Jadi saudara Allah ini tinggal di sudut persimpangan menuju arah ke Pangli, dan di situ daerah namanya Lembah Keramat. Di sini berada Art Coffee. Ingat, Art Coffee. Kopi apa saja jenis-jenis kopi yang recommended dari Art Coffee? Kalau kopi yang beli banyak, Ya. yang kita produksi di sini memang yang kopi spesial di Sapan sama Bulu-Bulu. Sapan dan Bulu-Bulu itu daerah bagian tinggi di atas di dari Toraja Utara, ya. Sebagaimana syarat kopi yang bagus ada di atas 1800, ya 1900 sampai 1900 meter dari permukaan laut. Ya. Itu tempat ideal untuk kualitas kopi terbaik di Sapan dan Bulu-Bulu, ya. Ya. Tapi bukan cuma Sapan yang ada yang terbaik sini. Ya. Banyak kopi dari Pesomongan banyak, dari Batu Tumpungan juga banyak. Tapi yang betul yang kita memang pasarkan di sini khusus memang yang itu yang spesial. Ya. Kopi paling mahal di Toraja ya Bulu-Bulu. Berapa kira-kira kisarannya? Sekarang pesanan yang dari Jepang kemarin itu ya kita jual 175 per kilo. Per kilo dalam bentuk Green bean. green bean. Dan saya dengar ada pengusaha Jepang datang mau memesan 2 ton. Apa bisa terpenuhi 2 ton itu? Wah, ya mudah-mudahan. Ya. Itu dari Pak Ichikawa Ichikawa. dan Iwashita. Iwashita. Iwashita namanya, Iwashita ini. Ya, Iwashita yang kita tadi coba kopinya diproduksi di sana, tapi kopi dari Sapan. Tapi rasanya kok rasanya seperti ada mengandung susu, milk. Saya tanya ke Allo, apa ada dicampur susu? Kata beliau tidak ada. Dan penjelasan dari siapa? Ichikawa-san tidak ada dicampur susu pada saat produksi. Salah, bukan Ichikawa. Itu namanya Iwashita-san menyampaikan bahwa dalam produksi kopi dari Sapan, ya, dan sekitarnya diproduksi sana yang kami coba tadi dirasakan, ya, itu rasanya ada mengandung susu, tapi milk, ya, segar ya. Jenis baru di Toraja namanya kopi Katura. Kopi Katura from Japan, ya, Nihon. Ada satu pertanyaan saya lagi mengenai, saya pernah dengar Allo, ya, ada kopi wine, ya, berjenis wine, apa dicampur wine, atau sehingga kadang-kadang ada pencandu kopi tapi karena dia mendengar dan melihat wine kopi sehingga wah, ini haram, ya, ada alkoholnya. Padahal nah ini yang kita perlu penjelasan. Pemirsa pengen menjelaskan, sahabat ngobrol pengen penjelasan mengenai kopi wine, bagaimana produksinya, bagaimana prosesnya sehingga bisa disebut kopi wine, kemudian wine kopi, kemudian harganya berapa kira-kira? Prosesnya kopi wine itu sebenarnya kopi seperti kopi biasa, cuman prosesnya seperti bikin wine. Ya, bagaimana itu? Jadi kita petik buah kopi, difermentasi 1 bulan. Fermentasinya bagaimana? 1 bulan. Di dalam wadah yang tertutup. Apa ditenggelamkan di surau? Tidak, di dalam wadah yang plastik atau ember, tapi tertutup rapat. Tidak ada ampas, tidak ada yang keluar. Ya. 1 bulan. Setelah 1 bulan itu dijemur. Jadi lawan. Jadi masih dalam bentuk buah. Buah 1 bulan. 1 bulan. Nah, kalau sudah 1 bulan baru dijemur. Dijemur. Ya bisa sampai 2 minggu dijemur, baru disangrai. Harganya tahun lalu kita jual 1 juta per kilo. Nah, 1 juta per kilo. Sekarang 2 juta. 2 juta per kilo. Tapi kok dari prosesnya sederhana sekali kok bisa berubah harganya begitu melonjak bagaimana? Memang produksi kopi sekarang lagi susah. Memang mahal. Sekarang produksinya sedikit, banyak permintaan, kopinya mahal. Jadi tapi sebenarnya kopi wine ini bisa juga dari kopi-kopi lain. Pokoknya saya yang dari Pontianak, ya. Saya ambil kopi dari Pontianak,
Tapi harus dari buah kopi. Iya. Buah masih buah. Ya, masih buah terus ditutup Ya. apa? Kita fermentasikan. Iya. Oke. Harganya sampai Sekarang. sampai 1 juta, bahkan 2 juta. Kadang-kadang kalau ada pencinta kopi, barangnya langka bisa 2 juta per kilo. Jadi pemirsa, sungguh banyak yang perlu kita pelajari mengenai kopi. Tos. Ya, jadi sahabat Bombro, masih banyak yang perlu kita dalami tentang kopi. Tapi bukan waktunya sekarang untuk berbicara lebih detail lagi, karena nanti ada pelatihannya lagi. Mungkin saya bersama Allo dan beberapa pemuda yang mungkin kita latih untuk mendatangkan mesin sangrai ya dari Bombro Cafe di Laki Padada Spot Bandung. Nanti kita akan buat episode khusus mengenai proses bagaimana mengsangrai, bagaimana pengetahuan tentang kopi yang barangkali bisa berguna bagi sahabat Bombro yang cinta kopi dan berminat untuk masalah-masalah perkopian. Mau jadi barista tentu diperlui oleh pengetahuan-pengetahuan tentang kopi. Dari Lembah Keramat, Toraja Utara, saya menyampaikan salam persahabatan dan ayo kita minum kopi. Jangan melakukan aktivitas tanpa minum kopi di pagi hari sebelum beraktivitas. Tos untuk pencinta kopi. Jangan lupa bahagia. Ya. Umah dulu. Oke, baik. Jadi